Halo, Assalamualaikum. Saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Pertanyaan yang masuk kali ini mengenai Bansos BPNT yang cair sejumlah Rp600.000 lewat kantor pos yang saat ini masih berjalan penyalurannya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah benar bantuan BPNT yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp600.000 tersebut itu harus dibelanjakan di e-warung yang sudah ditentukan, dan berapa sih sebenarnya jumlah bantuan yang diterima bagi penerima BPNT yang cair di bulan ini. Serta bagaimana caranya untuk melaporkan petugas Bansos yang kedapatan nakal dalam proses penyaluran Bansos ini. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe serta share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, agar masyarakat yang lainnya juga bisa dapat mengetahui info Bansos ini. Karena di channel ini akan selalu ada info mengenai Bansos serta bisa bertanya seputar Bansos. Jadi pertanyaan yang masuk itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama salah satu teman kita ini menyampaikan unek-uneknya yang ia alami di daerah tempat dia tinggal. Dari pertanyaan tersebut yang bisa saya jawab di sini, mungkin yang pertama adalah apakah bantuan yang diterima lewat PT Pos saat ini atau BPNT yang cair berupa Rp600.000 yang saat ini masih berjalan itu wajib dibelanjakan di e-warung yang sudah ditentukan. Jadi, sependek pengetahuan saya, untuk BPNT program sembako yang saat ini dicairkan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 lewat kantor pos, bebas dibelanjakan di warung mana saja. Jadi nggak harus di e-warung atau toko-toko yang sudah ditentukan. Jadi sebenarnya bebas. Jadi apabila Bapak Ibu sudah menerima Rp600.000, kemudian uangnya sudah ada di tangan Bapak Ibu, silahkan dibelanjakan di toko manapun yang Bapak Ibu inginkan. Jadi jika menurut Bapak Ibu di toko A itu harganya jauh lebih murah, atau di sana lengkap barangnya, silahkan berbelanja di sana. Atau misalnya Bapak Ibu pengennya berbelanja di toko B, karena di toko B itu adalah langganannya Bapak Ibu, ya silahkan berbelanja di situ juga nggak masalah. Jadi sampai saat ini itu belum ada aturannya bahwa Bansos yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp600.000 ini, yaitu program BPNT, tapi sekarang dicairkan berupa uang tunai lewat kantor pos, itu wajib atau harus dibelanjakan di e-warung. Itu belum ada aturannya sampai sekarang. Apakah Bansos berupa Rp600.000 itu wajib dibelanjakan dengan barang yang sudah ditentukan oleh e-warung. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Kalau tadi e-warungnya itu ngomong bahwa uang Bansos yang Rp600.000 ini hanya boleh dibelanjakan untuk sembako dan tidak boleh untuk hal-hal yang lain, khusus untuk sembako aja seperti misalnya minyak, beras, telur, dan lain-lain, itu nggak masalah karena memang harus seperti itu, harus dibelanjakan berupa sembako dan tidak boleh dibelanjakan berupa keinginan seperti pakaian atau minuman keras atau rokok. Tapi apabila ada orang yang menentukan jumlahnya atau mempaket-paketkan sembako tersebut dan si penerima Bansos ini uang yang Rp600.000 itu hanya boleh dibelikan dengan barang yang sudah dipaket-paketkan, nah itu baru salah. Karena setahu kami sekarang itu uang Bansos yang Rp600.000 ini itu boleh dibelanjakan untuk sembako apa aja, yang penting itu sembako. Jadi entah itu mau dibelanjakan beras semua karena kebutuhan berasnya memang meningkat, sedangkan yang lain-lainnya itu masih ada stoknya, jadi itu dibolehkan. Jadi nggak harus berbelanja sembako yang sudah dipaket-paketkan atau yang sudah ditentukan bahwa berasnya sekian, gulanya sekian, ayamnya sekian, itu nggak ada aturannya seperti itu ya. Kemudian, kenapa Bansos yang cair di bulan ini, yaitu sebesar Rp600.000 lewat kantor pos itu wajib dibelanjakan untuk sembako? Itu karena Bansos yang cair berupa uang tunai Rp600.000 ini itu adalah program bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang selama ini cair lewat kartu KKS dan boleh ditransaksikan lewat e-warung atau dibelanjakan lewat e-warung. Tapi di tahun ini, tahun 2022 ini, itu metodenya berbeda. Bansosnya itu tidak masuk lewat kartu KKS tapi langsung diberikan secara tunai lewat kantor pos. Tapi nama programnya masih sama, sumber dananya itu masih sama, masih dari alokasi dana bantuan untuk program bantuan pangan non-tunai. Jadi itulah sebabnya kenapa uang yang Rp600.000 ini yang Bapak Ibu terima lewat kantor pos wajib dibelanjakan untuk sembako saja. Nah, sembako yang dimaksud ini itu bisa terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga vitamin dan mineral. Atau contohnya seperti ini.
Sumber karbohidrat yang dimaksud ini bisa berasal dari beras atau jagung atau sagu. Dan untuk sumber protein hewani ini sendiri bisa didapatkan dari telur atau daging ayam atau daging sapi atau dari ikan segar. Dan juga sumber protein nabati ini bisa terdapat seperti kacang-kacangan, tempe atau tahu. Sedangkan sumber vitamin dan mineral yang dimaksud itu bisa berupa sayur-sayuran atau buah-buahan. Kemudian, apakah boleh dibelanjakan untuk minyak goreng atau terigu atau gula? Itu dibolehkan karena itu termasuk di dalam kebutuhan sehari-hari sembako rumah tangga yang Bapak Ibu punya. Asalkan jangan dibelanjakan untuk minuman keras atau seperti untuk rokok. Selanjutnya, apakah sebenarnya aturan mengenai penyaluran bansos ini atau penggunaan dana bansos ini yang saat ini masih cair, yaitu program BPNT yang cair secara tunai lewat kantor pos, itu sama aturannya di Indonesia? Jadi setahu kami itu memang seharusnya sama ya, seluruh Indonesia itu sama aturannya, aturan bakunya, bahwa yang cair ini adalah berupa uang tunai sebesar Rp600.000 dan hanya boleh dibelanjakan berupa sembako, kemudian bebas memilih toko tempat untuk berbelanja dimanapun itu. Jadi nggak harus berbelanja di toko yang sudah ditentukan. Jadi itu semua aturannya sama. Dimanapun tempat tinggalnya Bapak Ibu itu tetap sama. Jadi nggak ada yang membedakan. Apalagi ini bantuannya bersumber dari APBN, dari pusat langsung. Jadi semuanya sama. Dimanapun kita tinggal aturannya itu sama. Nah, apabila terdapat di tempat tinggalnya Bapak Ibu semua dicurigai atau terbukti melakukan kecurangan dalam proses penyaluran bansos yang saat ini berjalan, yaitu BPNT program sembako tapi dicairkan berupa uang tunai lewat kantor pos, bisa langsung melaporkan orang tersebut ke nomor ini. Dan juga bisa ke nomor yang satu ini. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja mau melaporkan oknum tersebut lewat nomor HP yang mana. Tapi ingat, harus disertai dengan bukti. Entah itu mungkin bukti secara tertulis atau lebih baik lagi apabila Bapak Ibu punya handphone Android, pada saat hal itu terjadi langsung aja direkam, divideoin kah atau direkam biasa juga nggak masalah. Yang penting ada bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi tolong di-share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke WhatsApp atau share ke Facebook, agar masyarakat yang lainnya juga bisa dapat mengetahui mengenai info bansos ini. Dan saya juga minta dukungannya untuk klik subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan buat yang lainnya yang mau bertanya seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan biasanya pertanyaan yang menarik itu akan kami jawab lewat video. Oke, semoga rezekinya dilancarkan, segala urusannya dimudahkan, dan bansosnya lancar ya. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.